kurangi hal-hal yang bikin ribet, perbanyak berbuat baik gitu kan. Terima kasih Kak Amin dan Kak Ahmad. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semua yang ada di sini. Terima kasih kepada kawan-kawan juga yayasan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita menutup acara sebenar-benarnya ya, udah 2-3 kali kita menutup acara, nggak apa-apa ya. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk para rekan wartawan yang sudah hadir untuk meliput kegiatan bakti sosial ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Yayasan Insan Cinta Berkarya ya. Oh, aku salah coba ya. Yayasan Insan Cerdas Berkarya. Oh, benar, tadi aku biar dibenerin sama kamu ya. Terima kasih buat Yayasan Insan Cerdas Berkarya kan. Luar biasa. Pas sudah buka di skip ya gara-gara keisi makanan. Makasih ya buat tempatnya, makasih buat waktunya, makasih buat kesediaannya untuk ikut berbagi dan merayakan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah buat kita semua, amin ya. Ya udah, sebelum saya menutup acara mungkin ada beberapa pertanyaan dari wartawan yang mungkin akan dijawab. Dari sekian banyaknya silakan satu pertanyaan. Ya, silakan. Kami mungkin ini kegiatan rutin Ramadan kayak gini apa gimana sih kami? Kenapa? Ini kegiatan rutin bulan Ramadan apa seperti apa? Kegiatan di bulan Ramadan ya standar kebanyakan orang di bulan puasa ya. Ya paling apa ya, kalau saya pribadi sih apa mah tolong bantu dijawab mah. Paling buka bersama, kayak ngabuburit bareng teman-teman, sama kumpul-kumpul kan sekarang. Terus apa lagi? Sahur on the road nggak boleh ya? Oh udah. Udah. Ya paling sama seperti kebanyakan orang, kalau saya kegiatan Ramadan jujur apa ya, mungkin menyelesaikan beberapa pekerjaan. Kayak kemarin selesai buat proses post production beberapa produksi saya masih berjalan. Terus ya mungkin kalau orang melihat media sosial saya, mungkin saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk apa ya puasa pasti alhamdulillah. Taraweh kalau nggak keburu di masjid, saya melakukannya di rumah secara solo gitu kan. Terus apa lagi ya, ya bikin acara baksos ya, ini juga bisa terlaksana. Nggak mungkin terlaksana tanpa ada dukungan dan sponsorship dari Multimas Production juga, yang hari ini kebetulan diwakili oleh Alma yang mumpung mah yuk cepet ini apa promo singlenya ya, Hati Antaranya mah ya, tanggal 7 tolong dibantu ya rekan media. Terus apa lagi ya, paling ya olahraga, karena ada beberapa proyek yang mengharuskan saya bertransformasi menjadi sosok yang lain. Jadinya ya itu aja sih, selebihnya bukannya ya kerjaan mah alhamdulillah ada lumayan banyak, malah cuman lagi skip kerjaan dulu, pengen fokus ibadah aja lah, pengen fokus memperbaiki apa ya, memperdalam aja, udah itu aja, memperdalam, mengasah kepekaan untuk lebih secara spiritual lebih baik lagi, itu aja. Kami melihat anak-anak hari ini, apa sih yang dirimu rasakan bareng Kak Alma sendiri pada saat melihat anak? Pada saat melihat anak-anak ya, pengen ikutan di hijab. Enggak ada salah, sebel pasti diedit. Iyalah, dosa sama sih bro ya. Melihat anak-anak apa ya, seneng ya kalau melihat mereka tuh nggak ada beban ya. Jujur aja, ada perasaan senasib sepenanggungan kan. Yang berkumpul sini kan anak-anak yatim piatu gitu kan. Kebetulan saya juga udah nggak punya orang tua ya. Jadinya kayak
kita teman senasib gitu kan, terus lihatnya seneng gitu kan, walaupun apa yang kita share di sini ya nggak terlalu banyak juga, tapi yang paling penting adalah momentum apa ya, momentum kebersamaannya, dan dimana kalau kita di sini merasakan bahwasanya melihat mereka tuh jauh lebih bersyukur ya, untuk mereka-mereka yang masih punya orang tua yang lengkap, atau masih ada orang tuanya yang masih bisa bercengkrama, masih bisa gelendak-gelendak manja gitu kan. Manfaatkan waktunya untuk lebih baik memberikan keberkahan buat orang tuanya, begitu pun sebaliknya. Sementara kita di sini cuma bisa mendoakan mereka ya. Di sini rata-rata punten yatim ya. Nah, yang yatim piatu kamu, oh gak apa-apa, kita sama semangat ya, gak apa-apa. Nanti doakan aja orang tua kita, semoga ditempatkan di tempat terbaik yang seharusnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, amin. Dan saya doakan yang ada di sini semua menjadi anak-anak yang bakal jadi pemimpin besar, calon pemimpin besar, bakal jadi anak-anak yang apa ya, menjadi orang besar intinya ya. Jadi apapun yang kalian mau selama itu bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih. Alma selalu mengikuti kegiatan Kang Amin. Alma aku. Jarang-jarang sih, tapi ya selalu berkomunikasi juga kan, dimanapun kami. Tapi maksudnya nggak setiap hari juga, karena kan kebetulan kan aku juga ada kerjaan juga, sama-sama punya kerjaan. Melihat sosok Kang Amin yang sudah agamais ini seperti apa sih? Kayak bapak. Kayak bapak, mau shipping ceritanya cuma kayak bapak dan anak ini. Iya. Alhamdulillah sih ya, nggak aku doang kan yang bahagia, pasti followersnya siapapun yang ikutin kami pasti ikut senang juga. Memaknai Ramadan tahun ini seperti apa sih Kak? Makna yang memaknai Ramadan tahun ini bagaimana? Maknanya apa ya, Ramadan tahun ini ya seperti yang sudah sering saya bilang kemarin, kita sempat ketemu juga ya. Apa ya, we are getting older not getting younger gitu kan. Kita tambah usia, nggak makin muda tapi makin tua. Jadi ya memaknai Ramadan tahun ini ya lebih banyak bermuhasabah buat diri sendiri ya gitu, sesimpel itu sih. Kalau ada doa-doa di luar sana, saya tekankan kalau ada doa-doa di luar sana yang bilang A, B, C, D, E, amin. Tapi saya pribadi nggak mau sesumbar ya, karena apa yang di framing, apa yang dikonstruksi secara persepsi oleh media, oleh kalian, oleh publik di luar sana, saya anggap sebagai sebuah doa yang baik, kenapa enggak ya. Tapi kalau buat saya pribadi, sesuatu yang sacred atau sakral seperti itu punya value yang sangat-sangat bernilai sekali, nggak mau sembarangan ya gitu. Jadi saya ikutin aja alurnya dan nggak akan ada statement apapun kalau dari menurut saya, karena apa yang saya terima, apa yang saya rasakan, apapun itu istilahnya, pun dalam konteks yang positif, dalam konteks yang baik saya aminkan. Tapi saya nggak mau yang namanya omongan atau kata-kata kalau dari saya jadi backfire buat saya, jadi bumerang, itu aja sih. Jadi kalau ada doa-doa di luar sana yang berisi doa-doa yang baik, doa yang positif, kenapa enggak ya gitu kan, amin banget. Tapi ya kalau saya pribadi kalau ditanya ya alhamdulillah sih Ramadan tahun ini lumayan konsisten gitu kan, bermuhasabah gitu, puasanya, tarawehnya sampai hari ini sih alhamdulillah. Mudah-mudahan minggu kedua atau ketiga kita lihat saja nanti ya, namanya iman kan naik turun ya, maka saya nggak mau gegabah. Jadi itu aja. Kang Amin, berarti bisa dikatakan Ramadan ini sebagai momentum lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, itu kadang ada beberapa statement yang bilang ya mendekatkan diri pada Tuhan segala macam. Saya pribadi sih sama saya ke kalian ya kayak bercermin gitu. How could I know gitu? Gimana saya tahu kalau saya dekat atau jauh sama Tuhan gitu kan? Yang ngalamin kan masing-masing dari pribadi kalian. Kalau saya bukan tipe orang yang melihat apa yang jadi penampakan gitu kan. Ini orang kelihatannya hedon gitu kan. Misalnya kayak teman saya hedon banget, duniawi banget, tapi sholatnya ngalahin saya gitu loh. Mungkin begitu pun sebaliknya gitu kan. Jadi kalau ada yang kayak gitu, soal mendekatkan itu sesuatu yang personal. Cuma saya pribadi gak mau gegabah untuk memberikan jawaban. Saya bilangnya bermuhasabah aja lah gitu. Dibilang dekat, oh mungkin lebih dekat ya, amin. Dibilang kayak enggak, ya monggo.
kumamane gitu ya. Terserah Anda melihat saya seperti apa, kan jangan saya orang nggak tahu gitu kan ibaratnya. Bukannya so bijak juga, maksudnya hati-hati mengeluarkan lisan yang bakal jadi bumerang buat kita, itu aja sih. Kami Mas sendiri salah satu orang yang mensupport diri kamu, perubahan diri kamu sekarang ini. Salah satu orang yang mensupport banyak sih, banyak yang mensupport. Ya maksudnya kalau sahabat teman keluarga sih selama ini ya makasih. Kalau misalnya statement kan, ada baik statement atau komentar dari netizen yang kayak kemarin sempat penting gak penting memberikan klarifikasi, misalnya balik ke kodrat suka kayak gitu kan, kayak balik ke kodrat tuh esensinya apa, mungkin karena mereka nggak paham ya, asal bunyi asal jeblak. Karena selama ini saya menjalankan pekerjaan saya sesuai dengan tuntutan profesional pekerjaan. Mungkin ketika saya melakukan tugas profesional saya begitu mendalami karakter banget kan, sampai orang terdistract. Kalau berkesan malah itu bagus ya, berarti saya sukses. Cuma buat sebagian orang yang berpikiran lebih sederhana dengan kapasitas yang berbeda, melihatnya menyalahi kodrat atau apa, ya monggo gitu kan, gak ada yang salah kok gitu kan. Itu masalah kapasitas dan pemahaman aja. Cuman agak bingung juga, penting untuk diklarifikasi bahwasanya gak pernah saya menyalahi kodrat. Selama ini konteksnya cuma buat bekerja aja kan. Cuman terlihatnya total ya, seperti kalau saya lagi kerja ya Maya, wah gitu total ya, kayak iya padahal ya emang kerjaan aja. Tapi kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, balik ke kodrat, akhirnya tobat I was that bad gitu. Emang gue sejelek gitu kan, atau kayaknya perasaan selama kita nggak ganggu sama orang ya punten banget, nggak ganggu orang, nggak cari duit dengan menjatuhkan orang, nggak cari duit dengan bukain orang. Menurut saya pribadi ya emang seburuk itu ya manusia, dimulai dari penampilannya gitu aja sih gitu. Ini apa? Boleh dikenain Kalma ini siapanya Kaming sih atau gimana? Ya dibilang partner kerja ya Maya, kayak om dan ponakan. Adik ketemu gede gitu atau gimana? Apa? Di siapa mungkin boleh dijelasin dulu deh kami. Abang-abangan. Abang-abangan. Ya nasi Adik ketemu gitu. Enggak, ya selayaknya kami berteman dengan siapapun. Kayak tadi, apakah aku mensupport sekali ke kami? Ya sangat mensupport, dan gak hanya aku, banyak juga kan. Balik lagi, setiap orang tuh kalau mau berubah kan, mau sebanyak apapun orang mensupport, tetap harus dari diri kita sendiri ya, yang namanya berubah. Jadi kita cuma bisa sebagai teman, sebagai partner, ya kita cuma bisa mendoakan yang terbaik. Gitu aja sih. Kami, apa sih yang buat kami mantap untuk, kan katanya tahun ini tuh kami muhasabah diri. Apa yang buat kami untuk muhasabah diri di Ramadan ini? Kalau saya ngerasa gini ya, alasannya ya sebenarnya kan nggak journey atau perjalanan atau proses hidup orang beda-beda kan. Saya ngelihat ya, bahasa Sokratnya, we are living in a very uncertain time ya. Kita tuh hidup di masa-masa yang gak jelas, gak pugu gitu kan. Kita merasakan banyak perubahan-perubahan yang kayak ini aneh banget sih, misal cuacanya aneh gitu kan, keadaannya aneh, orang juga makin baik yang gak waras gitu kan. Kayak sementara setelah kemarin pandemi bertahun-tahun, banyak orang-orang terdekat kita yang diambil gitu kan. Saya sempat mikir kayak, waduh, tetap konsisten untuk tidak berbuat jahat sama orang lain, setahu saya ya, setahu saya, seingat saya. Nah, hidup makin gak jelas, umur makin gak tahu sampai berapa ya. Ya masa mau gitu-gitu aja gitu kan. Mikirnya gimana caranya bikin balance antara duniawi sama akhirat gitu kan. Ya terlalu akhirat juga, kita masih hidup sebagai manusia, mati juga belum mikir akhirat mulu gitu kan. Ya tapi gak tiba-tiba kita hidup duniawi juga, kita mikirnya duniawi mulu, hal seimbang aja intinya kan. Nah saya mikir, waduh, udah sekarang mah berusaha untuk punya hidup yang balance, punya hidup yang seimbang antara ibadah, pekerjaan, silaturahmi, cari duit, bersenang-senang gitu kan, beramal, semuanya gimana caranya seimbang. Karena pada intinya semua tentang keseimbangan hidup kan. Dari situ mungkin jadi merupakan titik balik buat saya gitu kan. Itu satu, dan kedua ya apa ya, kayak sesimpel itu deh, sesederhana itu, gak ada alasan lain. Ya udah, saya was happen naturally gitu, natural aja kejadiannya kayak gitu. Jadi nggak ada alasan apapun, karena memang autopilot aja, otomatis
yang mungkin untuk sebagian dari kalian menyebutnya hidayah, yang mungkin hidayah yang saya dapat semacam ini, dimana saya dapat pencerahan bahwasanya hidup gak makin muda, zaman semakin waktu dan zaman semakin nggak gantung kan. Kenapa? Aduh, amplopnya udah satu-satu kan. Bebas. Kaget ya. Jadi ya sederhana itu sih. Jadi kalau saya usia nggak makin tua, kita nggak makin usia makin tua, kita nggak makin muda. Jadi kalau udah di usia saya atau di usia berapapun udah mulai bahwasanya kurangi konflik, kurangi hal-hal yang bikin ribet, berbanyak berbuat baik gitu kan. Terus kalau misalnya kita dapat berkah lewat apapun dari kalian, doa-doa segala macam, aminin aja. Intinya ya berbuat kebaikan aja lah, itu satu. Dan kedua ya satu juga yang saya ingat tiap saya merayakan pergantian tahun, misalnya ke tahun lalu, ada yang tanya mau panjang umur apa enggak. Semoga panjang umur, atau semoga panjang umur dia berkah enggak. Kalau saya mikirnya umur berapapun, mau panjang mau pendek, alhamdulillah yang penting jadi umur yang jadi sisa hidup yang berkah, dah itu aja. Kalau saya doanya itu aja. Tapi ada yang ingin dicapai nggak Pak dari perubahan kami sekarang itu? Ada targetnya mungkin? Target nih? Target apa, udah punya semua. Target apa ya? Harapannya atau? Saya kaya lah, cuman humble gitu kan. Nah ini flexing gak sih? Aduh, kagak lah, kan cuma konstruksi dan cuma omongan doang. Saya udah berkecukupan, sudah pernah menikah, sudah pernah punya anak, sudah pernah punya anak, sudah menikah, sudah mengaruhi pasangan hidup seluruh kehidupan. Kalau ada jodohnya lagi alhamdulillah, kalau enggak berapa banget asal hidup tenang kan. Kalau dapat juga ya gak apa-apa banget, jadi santai aja, let it flow. Jasa kalau ada uang aja sih nggak mau ribet, itu aja. Saya tetap funky kok, tetap asik kok, nggak seperti orang yang bilang wah enggak juga, santai aja. Orang ini suka lebay, itu aja sih. Alma gimana ngeliat kami yang sekarang? Angger. Tuh kayaknya yang nasi di mana nih mulu mah? Ayo nggak, siapa nih mah? Saya wali-wahan mah. Tadi kan udah jawab, aku ngeliat kami sekarang ya, alhamdulillah. Yang penting sehat, lancar-lancar kerjaannya, tetap humble. Ya seiring berjalannya waktu kita kan nggak tahu ya kedepannya ada apa. Jawaban diplomatis bagus. Ya udah kayak gitu. Bersyukur sekali. Alma pintar, bagus mah. Awal kenal sama kami itu kapan sih? Iya, pegawaian tadi bilang. Coba itu di rewind lagi, di rewind ya. Baru datang kami. Udah itu aja udah ya. Udah mau bentar lagi mau tarawih, belum buka juga, udah pada kelaparan juga. Pokoknya intinya buat kalian semua adik-adikku, masih semangat? Buang banget nih, butuh karbo ya. Ya bentar lagi kita makan ya, sebentar lagi ya adik-adikku. Nah buat adik-adik di sini dari Yayasan Insan Cinta Berkarya. Oh ya, dua kali dari tadi bener mulu. Ya tadi udah gini nih. Maaf. Tadi pas sebelum buka bener nggak ngomongnya ya? Kenapa sekarang pas sudah buka udah tua sekarang langsung uzur gitu, langsung pikun. Pokoknya makasih buat Yayasan Insan Cerdas Berkarya, pimpinan Bapak Fajar, betul? Alhamdulillah gak salah nama, sensitif tuh. Terus buat rekan media juga atas kesediaan waktunya dan liputannya, dan orang-orang di luar sana yang mendoakan doa yang baik-baik atau yang pro kontra, monggo ya, bodo amat, namanya demokrasi, terserah, bebas. Yang penting baik-baiknya saya ambil, walaupun jujur itu doa-doa yang baik, walaupun sedikit intimidating, tapi saya anggap itu salah satu bentuk rasa kasih sayang. Makasih. Akhir kata terima kasih jazakallah ya sudah diwakili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.